untuk kita jadikan Hijriah sebagai momentum. Kalau betul kita sekarang berada di awal bulan Muharram, apa yang harus kita ambil? Poin yang ketiga, yang tadi kemandirian dalam kepribadian, itu yang pertama. Yang kedua adalah momentum untuk memisahkan dan memilah dan memisahkan hak dan batil. Yang ketiga apa? Membangkitkan semangat kembali untuk berbuat, menjalankan tugas kekhilafahan, memakmurkan dunia ini dan menjadikan kita umat terbaik dengan karya, dengan karya nyata. Jadi karena itu tanamkan kepada anak-anak kita, kepada generasi muda kita, jangan hanya bangga menjadi orang yang menjadi anak buah. Jadilah kamu sebagai penemu, kamu sebagai inovator, kamu sebagai pencipta. Sesuatu yang baru, yang berguna dan bermanfaat. Kenapa? Karena Umar bin Al-Khattab ketika memilih Muharram dan disetujui oleh para sahabat, bukan berarti untuk memutus jalan ibadah, tidak. Tapi ibadah yang 3 bulan selama haji itu membuat apa? Orang begitu fokus dan sampai kadang terlupa dengan urusan duniawi. Nah, ini juga harus ditata. Kalau lemah di dalam persoalan ini, bukan hanya sebagai pribadi, sebagai bangsa, kalau kita tidak menata kehidupan ini sebagai bangsa, kita akan menjadi bangsa yang berada di bawah jajahan orang lain. Tidak secara fisik, secara pemikiran, secara ekonomi. Karena penjajahan hadir sekarang dalam berbagai bentuk. Lihat, umat Islam hari ini tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Mengambil keputusan, minta izin ke Trump dulu. Trump, kau kan tak biasa madu orang di atas panggung dulu. Setelah jadi presiden, perangai itu tidak lapeh darinya, dua orang. Tinju satu, ninju dari belakang. Itulah yang terjadi hari ini. Israel dan Iran. Yang jadi korban kita semua. Dia pertontonkan kepada orang betapa tidak berdayanya negara-negara Islam. Itu pertanda bahwa silakan saudara-saudara berkuasa di daerah saudara, tetapi mulut saudara kalau bicara minta persetujuan saya dulu. Itu saya tidak dikecilnya terang-terang. Apa penyebabnya makanya sampai ke tingkat ini umat hari ini? Karena kita sudah lama meninggalkan semangat hijrah tadi itu. Semangat hijriah tadi itu. Belum semangat hijrahnya. Semangat hijriah saja yang 17 tahun terjadi setelah hijrah sudah hilang. Lihat mulai dari sistem pemerintahan. Bagaimana mengelola harta kekayaan. Semuanya kita tidak ada kemandirian. Sumber daya alam kita, siapa yang mengurus? Perhatikan, mulai dari Sabang sampai Papua sana. Siapa yang menguasai? Di mana potensi kita? Apa tidak pandai orang Indonesia? Bisa. Saya dulu pernah di Libya ketika Gaddafi masih berkuasa, bertemu dengan beberapa orang insinyur kita yang bekerja di sana di pemboran minyak perusahaan asing. Coba bayangkan, banyak tenaga kerja kita yang handal dan pakar. Kan tidak mampu. Nah, karena kita seperti itu terus, akhirnya kita bergantung
negara-negara yang dikatakan superpower adidaya tersebut. Berarti kita tidak punya kemandirian di dalam mengurus diri kita dalam urusan dunia. Jadi tiga itu, kemandirian di dalam kepribadian. Kemudian yang kedua adalah harus ada komitmen untuk memilah dan memisah hak dan batil. Yang ketiga harus ada suatu semangat kemudian untuk menata, mengatur kehidupan dalam perkara duniawi. Yang terjadi hari ini, kami bergantung ke China, teknologi bergantung ke politik, apalagi secara politik kita memakai sistem yang lebih liberal lagi dari Amerika. Dahulu pendiri bangsa ini menyebut ada demokrasi Pancasila. Mana demokrasi Pancasila itu lagi? Mana permusyawaratan yang ada di dalam sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan? Coba lihat di mana-mana pergantian kepemimpinan, apa yang bermain? Musyawarah atau piti? Uang. Jadi kalau hari ini kita menyebut Hijriyah, tahun baru Hijriyah, perayaan Hijriyah, walaupun sudah berulang kali saya ingatkan, saya tidak lebih melihat apa yang dilakukan oleh umat hari ini adalah seremonial yang kosong. Kosong. Nah, karena itu kita ingatkan juga, mudah-mudahan sampai jugalah pada pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam mengatur umat ini, termasuk juga kepada para ulama. Sudah saatnya kita membangun semangat hijriyah tersebut. Nah, apalagi kalau kita bicara semangat hijrah. Semangat hijrah dengan baiat yang dibuat oleh orang-orang Ansar, yang dikatakan dengan baiat Aqabah yang kedua atau baiat Aqabah Al-Kubra. Kalau kita lihat baiat itu sebagai kacamata untuk melihat komitmen umat hari ini kepada din, kepada agamanya, kepada Islam, seperti siang dan malam. Tadi yang kita bicarakan baru semangat hijriyahnya. Semangat hijrahnya belum kita bicarakan. Artinya apa? Saya mengajak kita semua, momentum gantian tahun Hijriyah ini, untuk mengkaji ulang nilai-nilai yang hadir di dalam diri para sahabat, yang muncul di dalam sirah dan tarikh, muncul dalam catatan sejarah, baik yang terkait dengan perjalanan hidup Nabi maupun tarikh al-khulafa, sejarah yang tercatat di masa para al-khulafa ar-rasyidun, sama di masa Umar bin al-Khattab 17 tahun setelah peristiwa hijrah. Apa nilai yang menjadi pertimbangan utama bagi Umar dan para sahabat memutuskan kita punya tanggal sendiri, dimulai tahun satunya dari tahun hijrah Nabi, dan kita tetapkan Muharram sebagai bulan pertamanya. Itulah yang harus kita tangkap, yang harus kita ambil sebagai nilai dari peristiwa penanggalan hijriyah yang ditetapkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an setelah menerima surat
dari Abu Musa al-Ash'ari di dalam musyawarah bersama para sahabat Nabi sallallahu. Nah, kira-kira itulah kajian kita hari ini. Mau disebut ini perayaan Muharram, terserahlah, sekedar nama. Tapi karena ada juga yang bertanya, Buya, ndak ada awak lakukan peringatan Muharram? Lah diperingati seperti itulah peringatan di surau. Nah, kita kaji terus, tapi jangan dikatakan setelah selesai pengajian sekarang ini terus besok kita tidak mengaji hijrah lagi. Tidak, terus kita akan mengaji terus sirah nabawiyah. Kita akan ambil semaksimal mungkin petunjuk-petunjuk dari perjalanan hidup Nabi SAW dan bagaimana para sahabat mencoba menapaki atau menelusuri jejak demi jejak perjalanan hidup Nabi SAW.